Halo teman-teman, jumpa lagi dengan kami. Kali ini kami akan membahas bagian yang keempat nih. Oke, nah kali ini kita akan menentukan nilainya nih, positif atau negatif. Oke, nah untuk teman-teman yang belum menonton bagian ketiga ataupun bagian yang kedua ataupun ke satu, silahkan dibuka dulu, silahkan ditonton dulu supaya nanti nyambung gitu. Karena ini ada kaitannya dengan yang bagian sebelumnya. Oke, kita langsung saja ya. Nah, jadi di sini nanti dikenal sebagai istilah. Ada istilah-istilah, yaitu yang ke satu adalah ini dia, kuadran atau wilayah. Nah, apa sih ini? Nah, ini adalah wilayah yang dibatasi oleh sumbu X dan sumbu Y nih. Jadi di sini adalah wilayah satu, 2, 3, dan 4. Tapi hati-hati ini nggak boleh dibolak-balik nih. Jadi satu itu selalu di sini, dua selalu di sini, tiga selalu di sini, dan yang keempat selalu di sini. Ini nggak boleh diotak-atik. Nah, sebelumnya, oh ya ini lupa nih, sudutnya ya, di sini nol. Jadi, di sini nol, otomatis kalau ke sini, karena siku-siku ya, ini adalah 90. Pasti tahulah ditambah 90 lagi adalah 180, 270, dan kembali lagi ke 360. Jadi, nol dan 360 itu posisinya sama ya. Ini kebetulan kita nulisnya atas bawah, tapi ini sama. Ya 360 ya di situ, nol juga di situ, sama posisinya. Nah, kenapa ini dikatakan sebagai wilayah satu dan ini wilayah 2? Jadi ini adalah mulainya sudut. Jadi kalau kita punya sudut 30, nah otomatis letak sudutnya itu di sini, 30. Gitu. Itu udah otomatis, nggak mungkin jadi di bawah sini. Itu nggak mungkin. Jadi mulainya sudut itu di wilayah satu, mulainya sudut. Kemudian kalau sudutnya di atas 90, contohnya 120, ya jadi di sini. Nah, sudut inilah yang dikatakan sebagai 120. Dan seterusnya. Jadi ini nggak boleh diotak-atik, wilayah satu, 2, 3, 4 ini sudah paten. Nggak boleh dipindah-pindah. Oke, gitu ya. Nah, jadi kalau kita punya nih, tebak-tebakan, kalau sudut 30 kan tadi di wilayah satu ya, 30. Kalau 120 tadi di 2. Jadi di sini 120 itu posisinya di sini. Kalau di wilayah 3 ya contohnya sudut yang 180 sampai 270. Di tengah-tengahnya inilah antaranya 180 sama 270. Bisa jadi 181 derajat, 210 dan sebagainya. Nah, sudut yang di wilayah 4 ini ya antara 270 dan 360. Contohnya 335, 300 derajat dan sebagainya. Jadi ada posisi-posisinya seperti itu. Nah, gimana kalau sudutnya itu melebihi 360? Contohnya nih, saya punya sudut 400. Wah, ini di mana ya sudutnya ya? Ternyata 400 itu, jadi ini ya cuma bolak-balik aja di sini. Antara 1, 2, 3, 4. Nggak mungkin ada wilayah lain. Wilayah yang kelima. Nggak mungkin. Jadi maksimal cuma ada 4, 1, 2, 3, 4. Jadi kita cek nih. Ini kan 0 di sini. Mulainya di 0 ya, di wilayah satu. Di sini 180, 270, sampai sini 360. Tapi belum selesai ya. Ternyata 360 lebih 40, lebih dikit. Nah, ternyata posisinya di wilayah ke satu. Atau supaya lebih enak, kita minus saja dengan 360. Hasilnya adalah 40. Oh, jadi sudutnya sama saja 40 derajat. Atau lebih enaknya lagi kita bagi. Nih teman-teman, jadi 400 kita bagi aja dengan 360. Tapi ingat loh, ini baginya nolnya nggak boleh dihilangin ya. Karena nanti beda sisanya nanti. Jadi nggak boleh dihilangin. Jadi di sini 1, 360 sama dengan di sini 40. Nah, jadi artinya sudut 400 itu sama saja sudut 40. Nah, ini fungsinya satu untuk apa? Jadi satu ini adalah banyaknya putarannya. Jadi muternya satu kali. Lah, kalau sudutnya 760 gimana? Ya, kita bagi dengan 360. Jadi di sini 2, 720. Sama ini ya, 40 juga. Jadi 740 itu sama dengan sudutnya 40. Dan duanya ini adalah muternya dua kali. Jadi muternya dua kali, ini satu, kemudian 2 tambah 40. Nah, jadi di sini 40. Seperti itu. Jadi bisa kita bagi aja ya. Oke, nah kali ini kita akan menentukan nilainya nih, positif atau negatifnya. Oke, paham ya? Pokoknya kalau belum paham silahkan komen aja, nanti kita akan membalas, menjawabnya itu dengan senang hati.
Gitu. Nah, saya misalkan punya bentuk kayak gini nih. Saya misalkan di sini sudutnya adalah alfa. Ya otomatis logikanya kalau di sini alfa, di sini juga alfa ya. Ini apa ya kalau di SMP nih? Apa ini nama sudutnya ya? Bertolak belakang ya. Bertolak belakang ya. Ini bertolak belakang deh. Nah, jadi pasti sama dengan alfa. Kayak gitu. Nah, kita cek dulu nih. Misalkan kita memiliki sebuah titik di sini. Di sini adalah misalkan A, di sini misalkan adalah B. Jadi titiknya adalah A, B. Nah, ini membentuk segitiga siku-siku dong pastinya. Di sini siku-siku ya. Nah, ini. Coba kita fokuskan dulu ke sini nih. Ke segitiga siku-siku yang saya blok kuning. Nah, yang saya stabilo kuning. Kita akan menghitung nilai sin, cos, sama tangannya. Di sini kita tahu nilai A sama B-nya positif ya. Di sini A dan B itu positif. Dan yang pasti nggak nol. Positif tapi nggak nol ya. Nah, kita akan menentukan di depan alfa di sini adalah sisi depan. Masih ingat ya, de. Di sini depan siku-siku mi, sisanya sa. Nah, kita cek di sini. Saya ingin menghitung nilai sin. Sin alfa itu sama dengan demi. D-nya adalah, nah ini hati-hati nih, banyak yang menganggap nilai D-nya itu adalah A. Bukan, tapi A itu adalah sampingnya. Jadi A itu sini sampai sini itu namanya A ya. Nah, D itu adalah sini sampai sini nih. Yaitu B. Nah, ini B-nya tuh. B kan ini. Jadi D-nya itu B dibagi dengan mi. Mi-nya adalah misalkan di sini apa ya? C deh. Ini C ya, misalkan ya. C. Nah, kita tahu nilai C ini udah pasti positif, nggak mungkin negatif. Kenapa? Karena ini adalah kita hitung menggunakan Pitagoras. Tuh, D, Sa, Mi. Pasti C-nya udah pasti positif lah ya. Udah dijamin positif C-nya. Dan nggak mungkin nol. Nah, jadi B bagi C, jadi positif dibagi dengan positif. Hasilnya adalah positif. Jadi nilai sin alfa, yang mana alfanya itu letaknya di wilayah 1, itu nilainya positif. Di wilayah 1 ya. Kita hitung cos. Cos adalah sami. Sa-nya adalah A, dan mi-nya adalah C. A-nya positif dibagi C-nya positif juga hasilnya adalah positif. Ternyata di wilayah 1 nilai cos juga positif. Kita lanjut lagi ke tangan. Desa, tangan itu. Deso. Desa ya. D-nya adalah B, Sa-nya adalah A. Nah, ini positif bagi positif juga positif. Maka di wilayah ke-1 ini nilai tangannya juga positif. Seperti itu. Oke, jadi wilayah 1 ini semuanya positif. Nah, ini sekalian aja ya, ini supaya nggak terlalu panjang. Nanti apa namanya? Kebalikannya yaitu kotangen, kosekan, dan sekan itu ngikutin. Jadi kalau nilai sin positif, pasti nanti kebalikannya itu kosekan itu udah pasti positif. Bisa kalian coba aja nanti. Jadi kosekan sama dengan mi dibagi d, itu udah pasti positif. Jadi nggak usah kita bahas ya, kita pakai 3 ini aja. Supaya singkat. Oke, kita lanjut nih. Ini saya hapus dulu tadi alfanya ini ya. Kemudian saya punya lagi nih. Kita akan membuktikan yang di wilayah kedua. Nah, saya anggap, nah ini saya anggap nih, wilayah kedua ini kan pasti sudutnya tadi kayak 120 kayak gitu ya. Nah, ini sudutnya yang ini nih. Nah, yang ini sudutnya tumpul pasti ya. Jadi sudutnya sudut tumpul. Jadi di sini letak sudut tumpulnya ini adalah di sebelah sini, tengah ini nih, yang saya tandain. Nah, kalau kita buat segitiga untuk menentukan sin cos tan tentu nggak bisa. Karena segitiga yang bisa kita pakai adalah yang letak sudutnya itu lancip ya, supaya siku-siku gitu. Nggak mungkin ada tumpul, siku-siku tumpul nggak ada. Oleh sebab itu, kita nggak menggunakan sudut yang ini nih, tapi pakailah sudut yang di sini. Saya misalkan sudutnya beta. Tuh. Yang mana sudut beta udah pasti kita lihat ini posisinya juga ada di wilayah kedua. Betul ya?
Jadi sudut beta itu wilayah kedua. Jadi bisa kita misalkan oleh beta. Pakai alfa boleh? Boleh. Nah, di wilayah kedua ini kita tentukan nilai D-nya. D-nya di sini adalah D-nya yang ini ya. D-nya itu B. Sa-nya itu yang min A. Nah, ini C-nya tetap min. Ya pasti nilai C-nya sama lah ya, tetap positif C-nya. Kok min sih salah. Maka kita hitung di sini sin B. Sin beta adalah demi. Langsung aja ya. D-nya adalah B, mi-nya adalah C. Ternyata positif dibagi positif, ya tetap nilainya positif. Kemudian cos beta, itu adalah sami. Sa-nya adalah min A, mi-nya adalah C. Ternyata nilainya negatif dibagi positif adalah negatif. Nah, jadi di wilayah kedua ini untuk cos negatif nih. Kita coba hitung untuk tangen. Tangen di sini adalah desa ya. D-nya adalah B, sa-nya adalah min A. Ternyata hasilnya juga negatif. Nah, jadi dapat kita simpulkan di wilayah kedua ini yang positif itu hanya sin. Dan kebalikannya, kosekan. Nanti bisa teman-teman coba ya, kosekan. Nah, untuk cos dan kebalikannya, kemudian tangen dan juga kebalikannya, itu nilainya negatif. Nah, kayak gitu. Dengan konsep yang sama, teman-teman bisa mencoba di wilayah ketiga dan wilayah keempat. Maka di ketiga ini nanti sudut yang dibuktikan selalu dengan sumbu X ya, supaya gampang. Di sini ya jadinya ya. Kemudian ini juga di sini supaya enak lihatnya, tuh sudutnya. Jadi, misalkan sudutnya alfa, beta, gamma. Nah, ini misalkan. Nah, sudutnya di sini nih, teman-teman. Di sini ya, pakainya. Kemudian yang di wilayah 2 ini misalkan apalah theta misalkan di sini. Nah, jadi wilayahnya di sini. Pakai dengan supaya gampang, pakailah dengan acuan sumbu X horizontal. Nah, nanti yang akan teman-teman dapatkan di wilayah ketiga ini yang positif adalah tangen dan juga kotangen kebalikannya. Dan wilayah keempat di sini yang positif adalah cos dan sekan. Nanti bisa teman-teman coba. Jadi, kalau saya tuliskan jadi seperti ini nih. Nah, jadi sin, wilayah ke-1 dulu itu all semuanya. Wilayah kedua itu yang positif hanya sin dan kosekan. Wilayah ketiga adalah tangen dan kotangen. Dan wilayah keempat adalah cos dan sekan. Seperti itu. Oke ya. Nah, kemudian kita cek nih, gimana sih ngapalinnya supaya gampang? Biasa kok anak matematika bisanya pakai ini nih, kotansial, singkatannya kotansial. Jadi cos, tan, sin, all. All itu semuanya positif ya, kotansial. Atau ada lagi yang bisa juga ya, pakai kalimat nih. Jadi all itu ayah. Ayah, sin itu S, saya, tan itu T, tukang, kos itu C, copet. Boleh, ayah saya tukang copet, kotansial. Yang penting teman-teman bisa memahaminya dengan gampang. Gitu. Dan ini lupa nih kita ngasih tahu. Istilah sudut. Nah, kalau biasanya kan sudut yang kita tahu sudut tumpul, sudut lancip nih. Ini lupa nih belum dikasih tahu. Nah, semua sudut yang letaknya di wilayah 1 itu namanya sudut lancip nih, teman-teman. Jadi lancip itu antara 0 dan 90 itu lancip. Kemudian di wilayah kedua, nama sudutnya itu tumpul. Hati-hati, tumpul itu cuma di wilayah 2, yaitu antara 90 sampai 180 itu tumpul. Jadi kalau sudutnya misalkan 190 itu bukan tumpul, udah beda lagi namanya. Jadi ingat ya, tumpul itu hanya wilayah 2. Nah, jadi wilayah 3 dan 4 apa? Nah, wilayah 3 dan 4 ini satu nama nih. Namanya sudut refleks. Tuh. Refleksi mungkin ya, bayangan. Jadi ini sudutnya yang nggak biasa kalian lihat deh pokoknya. Kenapa nggak bisa yang nggak biasa dilihat contohnya nih. Kalau kita punya soal kayak gini, ini pasti kita ngelihatnya sudut lancip. Karena kita lihat yang ini. Nah, sudut yang di wilayah 3 sama 4 itu adalah sudut yang ini nih. Nah, kebalikannya. Jadi yang nggak biasa kita lihat, sudut refleks. Maka jangan sampai kalau misalkan ada sudut, misalkan
280. Ini adalah sudut tumpul. Kenapa sudut tumpul? Karena di atas 90. Enggak ya. Jadi sudut tumpul itu hanya memang di atas 90 tapi di bawah 180. Kalau lebih 180 itu namanya sudut refleks. Yang di atas 180 di bawah 360 ya tentunya. Seperti itu. Jadi jangan sampai kalian salah dengan konsep ini. Jadi di matematika itu lawan kata lancip, tidak lancip itu bukan hanya tumpul. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan tidak lancip itu pasti tumpul. Tapi dalam matematika, kalau saya bilang tidak lancip, maka ada dua kemungkinan. Bisa tumpul, bisa juga refleks. Ini hati-hati. Tidak tumpul, bisa aja lancip, bisa juga refleks. Oh, jadi agak beda dengan bahasa Indonesia ya. Oke, yuk. Kita lanjut nih. Ini dia. Kita langsung soal latihan aja. Supaya tadi udah dijelaskan gimana supaya paham atau enggak. Nah, jadi diketahui nilai tangan adalah 0,444. Ini tentunya sudah ada di soal sebelumnya ya. Nah, tapi P-nya itu bukan sudut lancip. Tentukan nilai sin P. Nah, gimana menentukannya? Yuk, kita cek. Kita pakai bantuan ini. P bukan lancip. Jadi nilai P bukan di sini. Jadi kemungkinan P itu bisa di wilayah 2, 3, atau 4. Tapi nggak mungkin ketiga-tiganya. Pasti ada satu jawaban yang betul. Kita ngelihatnya yang ini nih. Nilai tangan adalah positif. Nah, tangan positif itu posisinya bisa di wilayah 1, bisa juga di wilayah 3. Tapi di sini dikatakan P-nya bukan lancip. Jadi bukan di wilayah 1. Melainkan yang betul adalah di wilayah 3. Jadi P-nya adanya di sini. Bisa nentuinnya ya. Jadi kalau bukan lancip, kita cek nih. Bisa di 2, 3, 4. Kemudian kita lihat nilai tangan. Yang diketahui tangan kebetulan. Tangannya positif. Oh, jadi bisa di 1 dan 3. Tapi bukan 1. Jadi jawabannya 3. Nah, kayak gitu. Nah, ini kita jadikan pecahan biasa dulu aja ya. Ini udah dibahas sebelumnya. Jadi langsung saja saya ubah ya. Jadi tangan P itu sama dengan 4 dibagi 9. Pokoknya nanti kalau masih belum paham, lihat video kami sebelumnya. Nah, maka 4-nya itu sebagai de, bawahnya sebagai sa. Nah, gimana sih mengubah menjadi sin P? Kayak biasa, kita pakai segitiga siku-siku. Tuh, ini segitiga siku-siku. P-nya misalkan di sini. Loh, bukannya P tadi adalah bukan lancip, melainkan di wilayah ketiga? Ya memang betul, P-nya itu letaknya di sini nih. P segini ini P nih. Nah, segede ini adalah sudut P. Cuma kan tadi kita kan nggak bisa ngitung sudut P menjadi segitiga siku-siku karena P bukan sudut lancip ya. Nah, jadi P-nya itu kita anggap yang di sini nih dengan batas sumbu X-nya. Nah, pakai yang di sini. Pakai lancipnya. Kan biasa kita pakai lancipnya. Gitu ya. Jadi nggak usah bingung, ini nilainya sama kok. Jadi tangan itu D-sa, D-nya 4, sa-nya 9. Kemudian, nah kita tinggal ngitung yang di mi-nya ini ya. Jadi mi-nya di sini ya udah tinggal kita hitung. Mi sama dengan pakai mi deh. Langsung saja ya. Jadi 81 dipangkatin 2 ditambah dengan 16. Waduh, jelek ya. Yaitu 97. 97 ini nggak bisa dibagi apapun ya. Ya, 97 lah. Diamin aja kayak gini. Oke, kali ini kita tinggal menghitung nilai sin-nya. Sin P sama dengan demi. Saya tulis deh. Demi. D-nya itu 4 pastinya. Nah, mi-nya udah kita hitung tadi. Nah, cuma masalahnya satu di sini. Tadi di sini kan nilainya ada negatif, positif kayak gitu kan ya. Jadi kita anggap sebetulnya supaya gampang, memang angka dalam segitiganya ini kita buat positif dulu aja. Supaya gampang. Kemudian memang positif ya. Sebetulnya ini nggak positif sih. Mestinya di sini min gitu sebetulnya ya. Karena di wilayah ketiga semuanya negatif. Di sini negatif, misalkan di sini negatif, di sini juga negatif ya. Tuh, negatif. Tapi kita anggap positif saja. Semuanya kita anggap positif. Nah, negatif positifnya nanti kita lihat di sini nih. Yang diminta adalah sin P. Sedangkan sin di wilayah ketiga nilainya negatif. Kita kasih tambahan aja negatif. Seperti itu. Selesai. Ya tinggal kita kalikan sekawan ya.
Gitu, kita kali sekawan. Ya nanti hasilnya apalah tinggal dihitung lah ya. Yang penting negatifnya jangan lupa. Jadi negatifnya itu dikasih aja supaya gampang kayak bonus gitu. Karena P-nya letaknya di 3 dan yang diminta sin, maka langsung ditambahin negatif. Gitu. Ini langkah enaknya. Jadi semua dalam segitiga ini nanti negatif-negatifnya hilangkan dulu supaya gampang. Jadi negatifnya itu nanti dikasih ketika di hasilnya aja. Dan itu negatif bukan melalui penghitungan, tapi kita kasih aja. Bonus pokoknya, bukan dalam penghitungan ya. Karena nanti kalau teman-teman ngitung, pasti nanti jawabannya positif semua. Gak ada negatifnya. Makanya negatifnya itu bukan dalam penghitungan, supaya gampang. Oke, kita lanjut saja. Yuk, soal yang kedua. Nah, diketahui nih. Cos C dan C bukan sudut lancip. Tentukan nilai tangen C. Kita cek lagi nih. Cos C nilainya positif. Kalau nilainya positif, ya bisa di sini, di 1, bisa juga di 4. Nilai cos positif. Tapi C bukan sudut lancip, jadi bukan di wilayah 1. Maka sudut yang betul adalah di wilayah keempat. Oke ya. Yuk kita hitung. Jadi di sini cos itu sami ya. Di sini sa, di sini mi. Kita pakai segitiga siku-siku lagi. Selalu pakai segitiga siku-siku, ngubah itu. Di sini C ya. Artinya di sini kita misalkan. Kemudian sa, ini mi-nya 2. Nah, tinggal kita hitung yang di sebelah sini kan. D-nya ya, kita hitung D. Jadi D adalah, langsung saja, D sama dengan 2 pangkat 2 ya. Kita minus jadinya ya. Waduh, ini oke. ini nulisnya nggak cukup. Jadi 4 min 2. Sama dengan 2. Oh, sama ternyata ya. Jadi ini segitiga siku-siku sama kaki. Nah, yang diminta adalah nilai tangen C. Kita hitung aja di sini. Tan C itu sama dengan D sa. D-nya yang kita hitung tadi, sa-nya udah diketahui. Tuh. Tapi karena nilai C-nya itu sudutnya di wilayah 4, maka nilai tangen adalah negatif. Nah, ini bisa dibagi sama dengan negatif 1. Selesai. Jadi gitu ya. Jadi negatifnya supaya gampang pokoknya dikasih aja. Gitu. Supaya nggak salah. Oke, supaya nggak bingung-bingung. Lanjut soal yang ketiga. Nah, kali ini diketahui nilai tangen adalah negatif. Dan T-nya, ini udah jelas banget. Pasti posisi T-nya ada di wilayah 2 ya. Di sini T-nya. Ya, ini udah melalui tahap ini. Nilai tangennya negatif. Ya, memang betul. Karena di wilayah 2 yang positif hanya sin. Yang positif hanya sin-nya saja. Nilai tan adalah negatif. Nah, supaya gampang, kita jadikan bentuk pecahan ya. Jadi, tan T, ini adalah min T dibagi 1. Kok bisa begini? Lihat video sebelumnya. Oke, jadi di sini D, di sini adalah sa. Kita buat segitiga siku-siku. Nah, T-nya di sini, supaya enak. T, D. D-nya di sini min 3, sa-nya adalah 1. Nah, ini supaya gampang, teman-teman, hilangin aja negatifnya. Jadi kita nggak usah pakai negatif. Gitu. Kan kita kadang bingung nih. Kalau ada bentuk min 3, ini kan bisa ditulis min 3 bagi 1, bisa juga 3 dibagi min 1, gitu loh maksudnya. Jadi supaya teman-teman nggak salah nulis, udahlah dipositif dulu aja semuanya. 3 sama 1 positif dulu aja, nggak masalah. Hasilnya sama kok. Langsung saja di sini 3 pangkat 2 ditambah 1 jadi 10 ya. Oke, kali ini kita menentukan nilai cos. Maka cos T sama dengan sami. Sami. Oke. Nah, karena nilai T-nya itu di wilayah 2, maka nilai cos negatif. Kasih negatif. Set, selesai deh. Tinggal dikali sekawan juga ya. Jangan lupa dikali sekawan. Sangat gampang. Oke, kita lanjut soal yang keempat. Ini dia. Diketahui, nah ini nih. Cos 423 sama dengan M, tentukan sin 423. Nah, kayak tadi ya. Oh, kita cek dulu nih, di wilayah mana. Kita bagi 423. Jadi, supaya gampang, kita ubah dulu sudutnya gitu loh. Menjadi sudut lancip. Jadi, jangan sekali-kali menggunakan nilai sudut di atas 360, langsung dipakai aja jangan. Tapi, ubahlah dulu menjadi sudut lancip. Nah, kenapa sih mesti diubah? Soalnya ini kan bisa nih kita hitung langsung nih.
kan jadinya ini M dibagi 1, kemudian dibuat segitiga gitu kan ya. Itu bisa, langsung aja bisa. Cuma masalahnya kita nggak tahu nih 4, 2, 3 posisinya di mana. Ya kalau posisinya di 1 mah aman, nilai cos juga positif. Takutnya nanti posisinya di sini nih. Nah kalau posisinya begini, sudutnya, maka kalau ini cosnya negatif ya. Ini yang cosnya positif. Lah kalau di wilayah 4 sudutnya, kan kita nggak tahu. Jadi nilai sin 4, 2, 3 nanti negatif hasilnya. Nah, jadi jangan kalian hitung, langsung dihitung kalau sudutnya masih nggak di bawah 360. Gitu. Jadi kalau sudutnya di atas 360, diubah dulu sudutnya ya. Kita bagi dengan 360. Di sini 1, 360, di sini 3, di sini 6. Jadi 63 ternyata. Nah, 63 itu 63 di sini ya. Jadi sama saja sin 63. Ternyata sudut 423 itu posisinya di wilayah 1. Oleh sebab itu, nilai cos sama sin sama-sama positif. Ingat-ingat ya. Nah, kalau wilayahnya di 4, maka cosnya positif tapi sinnya negatif. Gitu loh, jangan sampai salah. Oke, kali ini boleh saya ubah jadi begini ya. Jadi saya pakai 63 aja deh. Cos 63 sama dengan M dibagi 1. Jadi di sini adalah sa, di sini adalah mi. Boleh nggak kalau tetap pakai 4, 2, 3? Boleh-boleh aja, sah-sah aja, nggak masalah. Sama aja ya. Di sini D, mi. Jadi sama, boleh. Kita buat segitiga. Kali ini saya buat beda segitiganya. Wah, malah kayak siku-siku, nggak apa-apa lah ya. Di sini 4, 2, 3 atau 6, 3 deh. Saya buatnya 6, 3 tadi ya. 63 cos itu sami. Di sini sa, di sini mi. Nah, kita hitung D-nya. D adalah mi minus sa. Oh, ya udah nih nggak bisa diapa-apain. Jadi 1 min M pangkat 2. Oke, ya udah. Maka sin adalah demi. Ini D-nya. Ini adalah mi-nya. Mana mi-nya tadi? Mi-nya 1. Ya udah, jawabannya ini saja. Selesai. Sangat gampang. Nah, penjelasan sudah, kemudian pembahasan soal juga sudah. Silahkan teman-teman kalau masih ada kesulitan boleh langsung tanyakan di kolom komen. Kita akan menjawab dengan senang hati. Dan kami juga mengingatkan teman-teman untuk follow akun kami di IG, di Line. Jangan lupa ini Line pakai official account, maka wajib ada ad-nya di Facebook dan juga di YouTube. Oke, sekian video kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.